yustahabu ayyudji'al baqar wasyat ala jambihal aisar. Nah niki jadi disunahkan untuk membaringkan sapi dan kambing itu lambung yang kiri. Kemudian baru membaca at-tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Niki sambil membaca Allahumma hadza minka walaka fataqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, walaka dan untukmu, terimalah kurban ini dari kami, dariku. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Nah, ya jadi jampin nih ke. Nggih. Nah, kemudian ada persoalan tentang masalah niat. Nah, niki tiang bacakan niki nggih. Washtarata syafi'iyatu wal hanabilatu an takuna niyatu inda zabhil udhiyah. Nah, jadi disyaratkan oleh mazhab Syafi'i dan Imam mazhab Hambali harus ada niat ketika kita menyembelih udhiyah, menyembelih hewan kurban. Angka niki harus hati-hati sajari tukang jagal. Dek tapi hanya keberanian saja, tapi niat itu harus paham, nggih. Nah, wa yakfi ayyanuya biqalbi, dan cukup berniat di hatinya. Wala yustaratu ayyatalaffadha bin niyati bilisani, dan tidak disyaratkan melafazkan niat itu dengan lisannya. Jadi ini syarat nggih. Allahumma hadhil udhiyah nggih anni atau an bapak ini ndek syaratan itu ucapan, tapi cukup lihat dalam ate. Nah, gitu nggih. Lagu lamun telafazan kan lebih bagus niki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'da. Hadratul mukarramin al muhtaramin, imam tiang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus takmir Masjid Nurul Huda, rekan-rekan remaja, serta seluruh jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam makin niki kita akan bersama-sama mengisi kegiatan rutin, yaitu kajian malam Ahad, yang malam niki merupakan malam istimewa. Dari makat yang paran malam istimewa karena malam ini adalah bagian daripada awal 10 daripada bulan Zulhijjah. Dari malam dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah niki merupakan malam kemuliaan. Nah, hadirin rahimakumullah, sedek man iring pelungguh sami, kita awali dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan barakah kita membaca surat Fatihah niki yang kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mempertemukan kita kelak dengan Rasulullah, dan Allah berikan kita kesempatan untuk menjadi tetangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ولأرواح جميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا مشايخ مشايخنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk penyusun kitab niki, yaitu Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi atau yang dikenal dengan Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kelak dengan orang-orang yang soleh dan solehat. Semenuhan juga tipak seluruh keluarga tiang pelenggu sami, nenek moyang kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah mengampuninya, menerima amal ibadahnya. Seluruh para mutasaddiqin, mutasaddiqat, para dermawan yang telah memberikan infak, sedekah dan lainnya untuk kepentingan syiar Islam, mudah-mudahan Allah gantikan dengan ganti yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga tiang pelenggu sami tekican hidup dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi hidup kita, bijajari kita senantiasa dijaga iman Islamnya. Ala hazinah wa ala kulliyatin salihah lana wa lahumul Fatihah. Mami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Jarin malam niki kita akan lanjutkan sedikit tentang masalah ibadah kurban, ya, dan akikah mungkin atau penyembelihan, karena niki sangat penting bagi kita yang tiang sarikan niki, tiang ringkaskan dari kitab niki, ya. Niki kitab Al-Majmu' aran niki yang disusun oleh Imam An-Nawawi pada juz 8. Jadi niki kitab niki 22 jilid. Nah niki jadi ada beberapa hal pokok saja yang kita coba nanti bahas, okay? Yang biasanya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah hadirin rahimakumullah, mara atur tiang sabaru nika bahwa keberadaan tiang pelenggu sami makin niki ada di bulan atau di hari-hari, di malam-malam yang mulia. Maka tiang nyampean marak nika niki berdasarkan tafsir daripada ulama. Kalau kita baca di dalam surat Al-Fajr, nah sering niki ayat subuh niki nggih, imam subuh niki jadi ayat wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watsr wal laili idza yasr. Nah, jadi niki disebutkan wal fajr, demi waktu fajar. Jadi wal walayalin 'ashr, demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi bilangan genap dan ganjil. Nah, jarin bilangan-bilangan malam hari nika sudah disumpahin oleh Allah. Ieu tesumpahan si disida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi juga saat tersumpahan si disida Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan suatu hal yang sangat agung, yang sangat mulia dan kedudukannya besar di sisi Allah. Wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Berarti waktu subuh itu waktu yang sangat hebat di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan fajar sampai subuh sampai. Nah, ulama niki mengatakan ada yang mengatakan
setiap subuh, kulla yaum, setiap subuh. Makanya betapa bahagia kita bisa melaksanakan ibadah di waktu subuh. Sehingga waktu subuh niki waktu berat. Ada dua waktu sak berat niki. Waktu subuh kan waktu asar. Niki waktu abot wah. Nggih. Waktu paling abot niki waktu subuh kan waktu asar. Sehingga itulah tanda daripada orang munafik. Din banian niki. Dia lalai, dia malas. Mudah-mudahan yang pelungguh sami bisa istiqomah ya, sehingga kita bisa merasakan keberkahan. Sehingga baru niki lamun tersumpahan si Allah Ta'ala, berarti sesuatu yang disumpahkan itu sesuatu yang tinggi nilainya. Araksa memberikan penjelasan bahwa yang disebut dengan waktu fajar itu adalah fajar pada hari yang tertentu yang memiliki fadilah tertentu, seperti fajar atau subuh di hari Yaumun Nahar. Nah niki yaitu hari Idul Adha. Itu namanya Yaumun Nahar. Yaum hari, nahar begorok, hari begorok. Nah, jadi kita gorok bembek, gorok nje, nggih? Atau sampi. Nah itu jadinya itu sangat besar hikmah yang terkandung di dalamnya, yang menyimpan banyak kemuliaan. Nah kemudian walayalin ashar, demi malam yang 10. Nah jadi ulama mengatakan nggih, al ashrul awail min syahri Dzulhijjah, ini wah ini malam lengan malam tanggal sekek sampai malam tanggal 10 Zulhijjah. Nah, enggak ini betul-betul istimewa yang perlu untuk kita isi, dan mengisinya itu sesuai dengan kemampuan kita. Nggih. Namun Arab sak bau puasa sunnah sila. Namun bau 10. Namun dia ada bau isi kita 2 jelo lemak hari tarwiyah, hari Arafah, malam tanggal hari tanggal 8, hari tanggal 9 Zulhijjah. Ia tahun wukuf. Alhamdulillah makin niki sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari Kementerian Agama, ia selapuk dan niki serentak. Nggih, wukuf itu jatuh pada hari Rabu. Nggih, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ia tahu tak puasa sunnah Arafah. Niki besar sekali fadilahnya niki nggih. Nah, kemudian sebagian mengatakan 10 malam 10 itu adalah malam 10 akhir dari Ramadan. Nah, ini ada dua versi, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 10 awal dari bulan Zulhijjah, ada yang mengatakan 10 awal dari bulan Ramadan. Sangka niki lamun datang 10 bulan Zulhijjah maupun 10 bulan Ramadan, ulama-ulama salafus saleh niki, orang-orang dulu niki dia tak kejar-kejar niki, angkat dinarak dengan pada sugul 2, dinarak dengan lalu berbisnis nggih jok 2 sekitaran daerah nadoan tahu niki, artinya dia milih sibuk andiri, dia khusus untuk ibadah pada Allah. Nah, jadi wah ngumpulan kepeng di luar bulan Zulhijjah niki. Nah datang bulan Zulqa'dah Zulhijjah, wah tinggal ternikmati dulu untuk ibadah itu. Nah gitu model manajemen waktunya orang dulu itu. Okay. Nah jadi kemudian wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Ulama mengatakan yang genap itu siapa? Nggih. Nah, lagi-lagi ulama juga beda pendapat. Arab mengatakan yang genap, maksudnya yang genap itu adalah
Yaumun Nahar, yaitu hari tanggal 10 saya nggak genep niki kan. Terus yang ganjil itu mana? Yaumul Arafah, tanggal Siwa. Kenen. Arak pendapat ulama mengatakan yang disebut demi yang genap itu yaitu makhluk. Karena kita ini hidup dipasangkan. Genap niki, nggih berpasang-pasangan. Ini umumnya, standarnya lah niki. Nah, ini makhluk niki. Sedangkan awal al-watar niki yang ganjil niki adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha witrun yuhibbul wistra. Sungguhnya Allah itu ganjil dan senang kepada yang ganjil. Artinya salat witir kena niki, nggih. Nah, hadirin rahimakumullah, berangkat dari ayat nikelah sehingga hari-hari niki merupakan hari-hari yang istimewa untuk kita isi dengan amal-amal soleh. Ya boleh al-amalu soleh fiha habu ilallah, bahasan manik Rasulullah. Jarin amal soleh yang dilakukan pada hari-hari itu paling dicintai oleh Allah, sehingga sahabat berketuan sin bandingan kance jihad fisabilillah. Kira-kira lamun terbandingan kance jihad fisabilillah berembe Rasulullah walal jihad fisabilillah, iya lebih dicintai juga dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsih wa ma lihi falam yarji min zalika syai', masan. Kecuali dengan niki sugul jihad fisabilillah dengan jiwa harta bendanya sehingga dia tidak pulang-pulang. Dia ulek-ulek suahan sak lalu perang jihad fisabilillah artin sampai na meninggal dunia baru pada anu nike bandingannya, nggih. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, begitu sampai jihad fisabilillah kancen tepadaan niki. Nah, jadi sangat rugi kita kalau kita meloloskan niki tanpa ada hal yang bisa kita perbuat, nggih. Nah, oleh karena inilah insyaallah mudah-mudahan kita bisa isi dengan berbagai macam kegiatan niki, nggih. Ya, baru-baru niki jamaahnya, zikirnya, solawatnya, ya solawat lisan Allahumma sholli ala Muhammad atau solawat solawat sodakoh ya kan, ya istilah niki kan arak selawat. Nah niki lamun kena solawat ya Allahumma sholli ala Muhammad, lamun kena selawat ya keping kena niki nggih. Nah, kemudian ya dalam hari niki menjadi sebuah keutamaan yang besar. Saya enggak napi dalam bulan niki iara yaumul arafah, hari Arafah. Jarin selain hari-hari lain denara hari Arafah, hanya hari Arafah ada di bulan Zulhijjah. Nah, sehingga denara sopok hari yang paling hebat di dunia niki, apalagi hari Arafah itu kena hari Jumat, teparan haji akbar, yaumul hajjil akbar niki, nggih. Nah, sehingga Rasulullah bermanik siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablahu was sanah allati ba'dah. Jarin dengan berpuasa di hari Arafah itu aku sangat berharap kepada Allah, Allah menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Yo, dek teman gawe dosa wah ampunan. Tapi kenan. Nah, lamun dosa sebelumnya saya jelas kan luwih gawe terdosa niki. Dosa-dosa kecil. Nggih. Nah, nani sandek man niki maka noh tampunan. Nah, itu artinya api kita akan dapat penjagaan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan dosa-dosa yang
bisa mengakibatkan kita terjerumus kepada dosa besar. Nah, lamun tentu-tentu ikhlas dengan niki insyaallah hendak dia gawe dosa. Nggih. Nah, jadi namun ada dosa-dosa kocet ini tak ampunin dosa insyaallah taala. Jelap memaklumin lamun Allah taala, lamun tersalah Allah taala si paling jelap termaklumin insyaallah taala. Oh, hawane ye pelihentan panjang kunin. Lalu lamun tersalah dia batur termesak pada manusia niki lah tidak ada maaf bagimu nin. Nah, jadi niki hadirin rahimakumullah ya. Kemudian agungnya hari niki atau bulan Zulhijjah niki disebabkan karena Yaumun Nahar niki, karena ada hari penyembelihan, hari pengorbanan itu yang luar biasa, sehingga arak teparan Yaumun Nahar, arak teparan Yaumul Qor, nah niki jarang sebut niki. Ada yang namanya Yaumut Tasyrik, Ayyamut Tasyrik. Nah, jarin Rasulullah SAW niki menjelaskan hari yang mulia itu juga di samping 10 hari nika, yaitu Yaumun Nahar tanggal 10, kemudian Yaumul Qor. Qor itu berdiam. Ini yaitu hari di mana orang itu sedang napiaran melaksanakan haji di Arafah, di Muzdalifah menuju ke Mina pada malam tanggal 11 Zulhijjah. Kemudian masuk Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Yang kak niki ndek tekanggo milih puasa baru sa milih pacu lalok jadi waliullah. Puasa oleh mak mesak puasa. Nggih, itu haram hukumnya kita berpuasa, karena itu yaumul akli wasyurbi yang disebut hari makan dan minum. Nah niki hadirin rahimakumullah sekilas tentang masalah napiran keutamaan daripada 10 daripada bulan Zulhijjah. Nah selanjutnya makin tiang sampaikan beberapa hal pokok niki nggih dalam masalah udhiyah. Jadi yang sering niki kita dengar yaitu udhiyah, ibadah kurban. Jadi narak kurban, arak ngorban, berkorban. Niki ada mirip semangatnya ya. Kalau kurban itu hewan yang dikurbankan, kalau korban itu bisa mengorbankan jiwa dan raga dan lain sebagainya. Nah, sawi niki wah banyak kita sampean tentang beberapa kaitannya dengan fadilahnya dan lain sebagainya. Makin ada beberapa keterikatan hukum niki tentang masalah hewan kurban. Niki yang ketik ulang niki, yang petik-petik, yang penting-penting, okay? Nah biasa niki banyak dengan menyangka bahwa dengan berkorban niki sekek hewan korban niki untuk mesak-mesak kan barat niki okay? Sering niki dengan niki berdua dugaan, oh lamun ngorban itu doan barat niki nggih ndek na mau sa keluarga sa lain. Sering niki terjadi nggih. Nah sehingga sekek jak berkorban ya doan sa mau unen niki, akhir apa yang terjadi saking melet entelek batur niki pada berutang untuk beli hewan korban. Nah jadi niki kita kembali kepada bacaan kitab fikihnya niki nggih. Nah, jadi tersebutan niki kitab Al-Majmu' niki jilid 8 penerbit Darul Fikir. Nah Darul Fikir Libanon niki untuk perang niki. Nah niki di halaman 276 tersebutan
Qala ashabuna at-tadhiyatu sunnatun 'alal kifayah fi haqqi ahlil baitil wahid. Jadi sahabat-sahabat kami, artinya di dalam mazhab Syafi'i, bahwa hukum berkurban, berkurban, okay, itu hukumnya sunnah kifayah, okay, sunnah kifayah. Fi haqqi ahlil bait al-wahid, pada hak satu ahlul bait, sehingga fa iza doha ahaduhum hassala sunnatat tadhiyah fi haqqihim, sehingga lamun arak dengan niki sekik di dalam keluarga kita itu berkorban, maka dapatlah kesunahan pahala kurban itu kepada mereka yang lainnya. Nah, itu sih ya, jadi ngipayahan terjadi niki bapak ibu, enggak perlu ngipayahan niki lagu dendek tengen-tengan. Jadi ngipayahan itu bukan berarti kita mengentengkan, aduh mas fardu kifayah masih hunin, lamun yewah neh hunin, bukan begitu maksudnya fardu kifayah itu. Jadi ibarat pahlawan ke fardu kifayah nika, okay? Berarti dia yang bisa mengangkat. Nah, namun dengan mengangkat derajat dengan melalui perantaraan dia itu kan berarti itu orang yang lebih hebat daripada yang tidak melakukan sama sekali. Lagu ni kinde baru enjak fardu kifayah hunin ni ke momot mecu nilai dua, lamun solat jenazah mboye arui fardu kifayah masih ye wah nunin, itu salah sebenarnya, okay? Nah, jadi kembali tipa niki anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki satu riwayat disebutkan doha bikabsyain, sampun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki menyembelih dengan dua kambing kibas. Qala Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Nah, ini dasar hukumnya. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Nah, jadi sekik berkorban, maka satu keluarga itu juga mendapatkan ganjaran daripada udhiyah. Nah, wa kama annal fardha yang qasimu ila fardhi ainin wa fardhi kifayatin, faqad zakaral ashab anna tadhiyah kadzalik wa anna tadhiyata masnunatun likulli ahli baitin. Nah, ini jadi sebagaimana ada fardu kifayah, fardu itu dibagi, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sebenarnya juga sunnah itu ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sering sampun anu niki pirengan sunnah kifayah. Nah, jadi lamun narak fardu ain, segala kewajiban yang dituntut untuk masing-masing orang secara pribadi yang sifatnya fardu itu fardu ain. Lamun dek tegawe si masing-masing itu dosa hukum. Lamun fardu kifayah, segala sesuatu yang menjadi kewajiban yang harus kita jalankan, tetapi cukup dijalankan oleh satu atau beberapa orang, dan yang lain kewajibannya itu bisa menjadi gugur. Lamun dia tegawe dosa mau dah selaput tak berdosa. Nah niki misal tajhizul janazah, anu mandian mayit misal nika, itu fardu kifayah kan, mengurus jenazah, nyolatin dan mandiin, mengkafani, menyolatinya, okay? Menguburkannya. Dinara mele gawe dosa selaput dah. Dengan ucapan salam barak niki, assalamualaikum munin niki, waalaikum sasekik kancing tertelu, misal kancing ter-10 datang tamu temuin teniki, assalamualaikum munin sekik ndek nulak selapun
satu niki kena assalamualaikum sekik doan wah cukup wah niki menjawab. Nah, itu namanya sunnah kifayah niki nggih. Banyak niki Bapak Ibu nggih. Nah, takziah itu sunnah kifayah dengan bertakziah niki kan. Nah hadirin rahimakumullah, napi akibat lamun ndek tegawe sunnah kifayah, lamun baru fardu kifayah dosa selaput kan. Lamun sunnah kifayah ndek tegawe maka akan hilang napi hilang keutamaan, fadilah ndek nara, barokah ndek nara. Itu keutamaan sunnah itu akan hilang serta syiar Islam akan hilang. Nika ndek tidak berdosa lagu telang syiar Islam. Ngonek-ngonek lamun syiar Islam niki telang tekalahan syiar setan. Nah, apa yang terjadi? Bisa saja nanti hati kita ini jauh dari sunnah. Lamun jauh dari sunnah, jauh kita dari mahabbah kepada Rasulullah. Engkah temele teladani Rasulullah karingan. Okay? Nah, jadi mengentengkan karingan. Kewajiban si tentengin, sak pardu-pardu si ta entengin. Lamun sunnah doan banin telanggar, apalagi sak fardu. Nah, ini berat. Terus tidak ada barokah, akan dicabut keberkahan bumi, keberkahan langit itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, akhlak wah di narak malik karena tidak ada adab-adab kita kepada Rasul, kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama. Itu akibat lamun ta bilin, lamun tendek tegawe yang namanya sunnah itu, baik sunnah ain maupun sunnah kifayah. Nah, niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, najarin kembali yang bacakan terus. Wa qad hamala jama'atun al-hadis al-mazkura 'ala al-ishtiraki fi thawab. Najarin tabrik-riuk di dalam pahala, jarin istilah niki. Jarin tenang Bapak Ibu. Arak sekek berdua kepeng. Nah, terus lagu yang cukup isi beli bembek atau beli sampi, misal bembek lah dulu. Awah ni tak kebantu dan niki. Nah, lagu sida wah tiang beng, tiang ngepean harus sekek dengan niki diperuntukkan untuk satu orang. Jadi dia nak bau niki beli bembek sekek lagu diperuntukkan untuk semua orang. Nah, jadi maksud kepemilikannya itu harus satu orang. Saya tidak ada bank taekan dan regi satu orang, tetapi nanti istirak fis sawab, bergabung di dalam pahala, di dalam nilai di hadapan Allah melalui ibadah kurban niki. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin, dan cukup mengorbankan satu ekor napiran badanah itu onta, okay? An sab'atin untuk 7 orang. Wa kadzal baqarah, demikian juga sapi. Ini pada status, okay? Sawa'un kanu ahla baitin au buyutin muttafiqatin aw mukhtalifatin wajibatin aw mustahabbatin. Oh, coba. Amkana ba'dhum yuridul lahma wa juzu ay yaqsida ba'dhum tadhiyah wa ba'dhum al hadiyah. Ini lebih luas malik Bapak Ibu. Jarin 7 ekor naperan 1 ekor sapi itu bisa untuk 7 orang. Dari satu ahlul bait atau beberapa ahlul bait. No. Biasakan kita keluarga nu si teparan sini nak
semama kanci anak jarin enggak an. Isi peran keluarga. Di sini disebutkan ahla buyutin atau beberapa keluarga. Berarti lamun mendot itu misal arak sedinak semama, arak ipar, nah, ya kan, arak papu baluk niki, no, mentawa, ya cukup niki untuk mereka niki. Allah, okay? Baik itu keluarga terdekat tuh niki, okay? Atau berbeda-beda, hunin niki, ada yang wajib, ada yang sunnah. Keluarga ini mengatasnamakan satu, tiang jatiang benazar, hunin, wajib kan? Nah, ndek lamun tiangnya jatiang kadu untuk sunnah, hunin niki. Terus ketelu. Oh, tiang jak tiang kadu bait daging nedoan, dek kejak berkorban, dek jak tiang bernazar. Bait daging nedoan. Pokok mau ngerasa wah terserah jam kembek-kembek dia unin misal. Seke ayak bersedekah biasa wah unin. Kendengan. Itu hebatnya niat angka niki. Semua tujuan-tujuan itu dipengaruhi oleh niat. Nah, niki kaanggon. Angka niki Pak paling niki wi nggih arek peserta berkorban niki. Terus ada salah satu anggota kita niki nggih mengatakan oh tiang jandik tiang berkorban jateng akekah ngene. Kance langsung korban plus akekah ngene. Hak anggo wah baik tuh kepeng. Ini dah jelas. Nah, jadi inti itu semangat, okay? Semangat untuk kita berkorban. Jadi dan jangan sampai nanti arah dugaan, yo berambah itu satu kelompok niki bares kan itu niat barak niki, ini nyedak niat batur doang dengan berkorban, bukan begitu Bu. Tenang saja, semuanya dapat. Okay? Ibadah wajibnya dapat, ibadah sunnahnya juga dapat. Cuman persoalan lamun ibadahnya wajib, misal nazar, misal niki atau sin wajiban diri. Nah, ada dua yang tidak boleh diterima, jangan dibagi kepada yang memiliki kurban itu daging kurban dengan bernazar kanje sak wajiban diri. Ini sampai tiang wajiban dek diri tiang kadu ngorban. Dek bernazar niki cuma si wajiban dek diri. Nah, yunin. Maka itu hukumnya tidak boleh dibagi. Dek beng. Nggih, harus wajib semuanya disodakohkan. Niki, nggih. Nah, lagu lamun sunnah niki ndak ada boleh mengambilnya, okay? Bahkan ulama niki mengatakan ada sampai sepertiga itu. Nah, okay, boleh jarin. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, jadi niki sudah jelas niki nggih. Jarin 1 ekor sapi sebanding dengan 7 ekor kambing. Kemudian batas waktu penyembelihan niki jarin kul ayamit tasyrik zabhun. Nah, jarin setiap hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk kita menyembelih. Nah, jarin ndak baik sampai punya perasaan harus nade pokok nih selesaian nih lemak. Oke, akhir sampai malam dengan begawian. Nah, okay. Jarin kanggon niki sampai tanggal 11. Nah, fa illam yudhi hatta madat ayyamut tasyrik nuzirat. Nah, apabila jika tidak berkorban hingga selesai hari-hari tasyrik, nah ini maka dilihat masalahnya. Fa in kana ma yudhi bi tatawuan lam yudhi li'annahu laisa waktun li sunnatil udhiyah. Nah,
kalau dia itu adalah ibadah kurban sunnah kemudian tidak menyembelihnya, okay, maka itu bukan bagian daripada kurban. Sehingga Nabi bukan waktu untuk menyembelihnya. Nah, okay, bukan waktu sunnah untuk menyembelihnya. Jarin sedekah jarin nilain niki anu napiran daging biasa jarin. Tidak ada nilai plus. Okay, tidak ada nilai plus. Nah, wa in kana nazran lazimahu ayyudhi li'annahu qad wajaba alaihi falam yasqut bi fawatil waqti. Nah, lagu lamun kurban itu nazar, kurban nazar sedekah biasa aran nikah. Nggih. Nah, bahkan sebagian ulama niki mengatakan harus entabeng hidup-hidup buat dia kan. Jadi beng hidup-hidup sedekahan, okay. Nah, itu yang kita bisa cuplik niki. Nah, kemudian sunnah bagi si dengan berkurban itu tidak bercukur potong kuku. Nah, saya sayaran wi niki. Wah terbeli Pak Kaling kayak sampin. Wah terbeli niki. Jadi sunnah hukumnya untuk tidak bercukur. Jadi bergunting. Kanci potong kuku sehingga sampai dengan disembelihnya hewan kurban. Nah, niki berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nggih. Nah, jadi man kana indahu zabhun yuridu ay yazbahahu fara'a hilal Zulhijjah fala yamussu min sya'rihi wala min azfarihi hatta yudhhi. Nah, hatta yudhhiya. Jadi saya wah nyataan diri punya kehendak untuk berkorban, kemudian dia sudah melihat hilal Zulhijjah, maka janganlah dia bercukur dan memotong kukunya, termasuk dendek cabut burun kelelep. Kuku bulu-bulu itu jangan dicabut, okay? Nah, ini mewakili niki disebut niki rambutnya unin niki, okay? Nah, lagu ndek wajib niki sunnah hukumnya, okay? Bahkan kalau ada orang yang melakukan itu hukumnya makruh, okay? Nah, jadi ada makruhnya itu makruh tanzih. Nah, lagu Arab pendapat ulama mengatakan makruhnya makruh tahrim munin. Yo niki beda pendapat ulama niki nggih. Jadinya ada yang mengatakan makruhnya itu makruh tanzih. Makruh ada dua. Arab makruh tahrim, Arab makruh tanzih. Nabi beden lamun makruh tahrim yaitu perbuatan makruh tetapi mengarah ke yang haram. Lebih condong ke haram, ketidakbolehannya itu, larangannya itu condong kepada yang diharamkan. Nah, mau dosa jarin berat, lebih berat. Namun makruh tanzih itu makruh tetapi lebih condong kepada kebolehan. Mana, okay? Nah, jarin ada perbedaan pendapat. Ada juga yang mengatakan la yukrahu illa liman dakhala ali asyar wa ayyana udhiyatan. Itu dimakruhkan bagi orang yang sudah menentukan hewan kurban nih. Korban kan. Lagu lamun dek mantentuan hewan kurbannya belum. Nah, ini ulama beda pendapat niki nggih. Nah, kemudian sekedip adab menyembelih. Nah, jadi adab-adab niki harus kita jaga. Yustahabu tahdidus sikin, harus pertajam. Anu teniki ladik ta, golok ta, nggih. Nah, jadi dendek sampai ngasak ele julun hewan. Nah, ndak pengingat hewan. Wa irahatuz zabihah, onen niki. Jadi beng kurban itu tenang, jadi ditenangkan
Setelah itu istiqbalul zabih al-qiblah wa tawjihuz zabihah ilaiha. Nah, penggorok kance sategorok niki sama-sama menghadap kiblat. Nah, jarin sak ngadep kiblat niki pun macam-macam pendapat ulama. Jadi binatang yang dihadapkan ke kiblat itu ada yang mengatakan wajahnya, ada mengatakan badannya. Nah nike nggih, ada yang mengatakan lehernya ngunin nike. Yang jelas menghadap kiblat. Beto kiblat tuh tok kiblat yang kak puter niki, sehingga disunahkan untuk memudahkan napiaran lambung, peran badan daripada hewan kurban sampai kayak bembek niki tinduan ia le bawa bagian badan kiri, lepas niki kan sak kiri ia terbak niki nggih. Nah jadi disebutan niki yustahabu ayyudji'al baqar wasyat ala jambihal aisar. Nah niki jadi disunahkan untuk membaringkan sapi dan kambing itu lambung yang kiri. Nah, kemudian baru membaca at-tasmiyah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar niki sambil membaca Allahumma hadza minka walaka fataqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, walaka dan untukmu, terimalah kurban ini dari kami, dariku. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Nah, ya jadi jampin nih ke. Nggih. Nah, kemudian ada persoalan tentang masalah niat. Nah, niki tiang bacakan niki nggih. Washtarata Syafi'iyatu wal Hanabilatu an takuna niyatu inda zabhil udhiyah. Nah, jadi syarat disyaratkan oleh mazhab Syafi'i dan Imam mazhab Hambali harus ada niat ketika kita menyembelih udhiyah, menyembelih hewan kurban. Kak niki harus hati-hati sajari tukang jagal. Dek tapi hanya keberanian saja, tapi niat itu harus paham, nggih. Nah, wa yakfi ayyanwiya biqalbih, dan cukup berniat di hatinya. Wala yustaratu ayyatalaffadha bin niyati bilisanih, dan tidak disyaratkan melafazkan niat itu dengan lisannya. Jadi ini syarat nggih. Allahumma hadhil udhiyah nggih anni atau an bapak ini ndek syaratan itu ucapan. Tapi cukup lihat dalam ate. Nah, gitu nggih. Lagu lamun telafazan kan lebih bagus niki nggih. Kemudian waqala Syafi'iyah fi sahih wal Hanabilah, kemudian di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, ini bagi orang yang niki nggih bernazar ketika membeli niki, membeli hewan. Inna wasyira' lil udhiyah, jika seseorang berniat membeli untuk kurban, walam yatalaffaz bizalik, dan dia tidak melafazkan. Nah niki ndek kadu lafaz nggih, la tasiru bihi udhiyatan, maka dia tidak akan bisa menjadi hewan kurban. Lianna izalatal milki ala sabil qurbah, karena menghilangkan kepemilikan itu untuk berbuat ibadah, pendekatan diri kepada Allah. La tahsulu bizalik, tidak bisa terjadi hanya dengan membeli saja tanpa ada niat, tanpa ada pelafazan. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi dengan beli
hewan kurban. Misal mungkin lalu nejok tempat pembelian hewan, nggih. Jadi ada dua niki niat niki, nggih. Ada saat kita membeli hewan kurban, ada saat kita begorok. Saat kita membeli berarti kita mau melepaskan hak kepemilikan, karena itu hewan masih milik orang dan masih milik kita untuk kita jadikan apa-apa. Jak kebeli mah ngonen niki dek nara ucapan jak kebeli kadung kengorban atau teketuan dah jadi kadung kembe amak sampai nika sudah beli jak kadung ngorban. Nah itu cukup, barulah nani hewan ini menjadi hewan kurban nika. Lagu lamun kebeli sampi unin, nggih, kebeli sampi. Nah berarti lamun beli sampi anden bernazar kurban terus membeli barak baru niki, berarti hewan ini masih bisa disedekahkan untuk apa-apa, belum dia menjadi binatang yang khusus untuk kurban. Paham Bapak Ibu nggih? Jadi itu bedanya. Jadi pada barak nane dengan berwakaf berduen tanah harus dilapaskan itu. Dan cukup aku ngwakapan tanah niatna doan tetau pun desi dengan, karena dia mau melepaskan hak untuk apa? Untuk pendekatan ibadah kepada Allah. Maka harus diucapkan, Bapak atau seluruh warga masyarakat, ini saya wakafkan tanah ini. No. Jadi tanah ini sudah menjadi wakaf. Semenuan juga sampai saya baru terbeli atau bembek nih ke. Nah baru terus berikutnya tatkalan dan menyembelih. Niat. Nah niat saat jika menyembelih itu bisa tidak dilafazkan, sehingga satuan tertentu itu untuk kurban. Paham Bapak Ibu nggih? Jadi itu ketentuannya nih ke. Oh ternyata ndek sembarangan, berarti kan jamak-jamak beli bembek mah ngonen niki. Jadi Pak kadung ngorban nih pirajin nih pira. Nah barak niki harus ucapan. Jadilah kambing itu kambing korban. Ajarin apa sandeman niki wi hukum bolehnya menyimpan daging kurban, kanggo tersimpan daging kurban Ibu, nggih. Jadi yang disimpan itu, nggih, yang kira-kira mana yang punya kita itu misalnya itu bisa disimpan. Lamun masih nek dengan niki lamun narak bau terbagi cepat, bagikan secepatnya, nggih. Nah, gitu. Kemudian pemalik naik sudah ya. Nah, jadinya itu beberapa hal yang bisa sarikan dari niki akikah baru sampun ta singgung. Jadi boleh untuk kita ning kanggo bak akikah Bapak Ibu lagu belin napiaran daging kiloan. Jadi kudu kembete kadung ngekah laun ke malam anu lemak unen ning kanggo sanksi tengah kekah itu hewan yang hidup yang digorok. Nggih. Itu lagu lamun desi denger rombok kadu drawah jak kanggon. Pesta aran niki ndek ngekah. Itu pesta beda pesta kanca ngekah. Lamun ngekah niki harus ngundang apa berbeng. Beng dengan boleh dimasak kasih anu niki orang yang miskin, saudara, tetangga, keluarga niki. Dendek dengan sugih doang sudah undang. Dengan sandek nara jandek dah undang. Berarti tidak kesampean itu namanya. Nggih. Nah, sampun tebahas piranan niki lamun dengan dek mau niki ngekah si dua lamun mama sekek doan berdua enggak kepeng kanggo wah niki mama anak niki enggak kepeng sekebeli bembe arep sekek. Nah korban anu kekah wah kadu. Oke. Nah jadi itu
Kemudian arak sekedik niki sering terjadi antisipasi, nggih, ada tidak teribut lemak. Lamun dengan menyembelih. Nah, i'tamada fit tuhfah hiluz zabihah. Nah, ini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadinya dikuatkan di dalam kitab tuhfah niki kehalalannya sembelihan. Iza rafa'a yadahu li nahwi ittirabiha. Misal nane si penyembelihnya niki mau nangkat iman tatkalen begorok, nggih, li nahwi ittirabiha, karena bergeraknya binatang kurban niki, nggih. Awam falatat syafratuhu faraddaha fauron, atau teri anu naniki ladik naniki terus na kembalian malik bait na malik, nggih. Wa kadza law zabaha bi syafratin kalatin, atau dia menyembelih tetapi alat sembelihnya itu ya kongol, macam tanah gorok-gorok ini niki, nggih. Faqata'a ba'dal wajib, sebagian yang wajib anu itu terputus. Kan ada dua yang harus diputus, nggih, yaitu saluran napas kanci saluran makanan. Nah, hulkum, nggih, kanci mari ini tepan bahasa Arab. Saluran napas kanci saluran makanan. Nah, jarin sebagian yang terputus. Summa adrakahu akhar, kemudian malik sambut isi dengan lain, nggih. Nah, si gorokan malik misal baru misalkan niki kan fa atammahu bisikinin ukhra, kemudian dia sempurnakan sembelihan itu dengan pisau yang lain, ndek kadu pisau niki, nggih. Qabla raf'il awal, sendek man angkat pisau yang pertama. Jadi masih barak niki kan. Nah, baru njelapan betan teladik dia unin niki. Nah, niki nggih. Sawaun awajadatil hayatul mustaqirrah inda syuru'its tsani amla. Unin niki. Baik ditemukan kehidupan mustaqirrah, jadi masih arak ruan tahu hidup binatang niki. Jadi hidupnya binatang itu ada dua. Ada namanya hayat mustaqirrah, ada namanya hayat mazbuhah. Jadi hayat mustaqirrah itu hidup kira-kira anden tejak engkah anu niki ya masih tahu melitik, masih kuat melitik. Nah, lagu lamun hayatul mazbuh niki kehidupan yang ada tetapi wah sekaratul maut, wah jangan mati wah. Nah, jadi tersebutan lihat dari ki, nggih, baik dia itu masih hayat mustaqirrah, nggih, ketika potongan yang kedua kalinya itu atau tidak, maka itu halal hukumnya asal segera unin niki, nggih. Nah, jadi dendek andek ngonek-ngonek menunteri ladik teniki langsung bait malik atau bait sadik sa lain jelapan, maka halal hukumnya sembelihan seperti niki, nggih. Nah, hadirin rahimakumullah, mungkin hanya niki beberapa hal yang sampaikan sebagai pelengkap dari apa yang kita sama-sama sampaikan simak kemarin niki, nggih. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi petunjuk supaya benar cara kita melaksanakan niki, nggih. Nah, hadirin rahimakumullah. Oh nggih, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Salam kata. sering terjadi niki gorok bebek niki. Wah, les bolong niki lagu masih dah terlalu lampak. Nah, kin wah terlalu lampak ni pelaku bolong niki berbegu niki kira-kira. Nggih, lamun pokok intinya nika harus anapiran putus. Wabis pegat niki. Nah, Masih terlalu lampak. ya lagun lah bis pegat masih tahu lampak niki berarti itu sudah aparan sudah sah, sudah
penyembelihannya. Cuman kan ya masih berdua nyawa sekedik. Memang karakter binatang kan beda-beda. Lamun bebek niki memang dah kan jadi nara otak masih tahu lampak. Jadi ya masih ngonean. Anu niki mbok nah. Jadi halal sudah itu nggih. Ya. yang penting sudah putus pegat anu makanan niki nggih kance napas kance jalan makanannya sudah terputus. Okay. Tapi memang dimakruhkan kita sampai putus tutuk anu niki napiaran belong binatang niki makruh hukumnya niki nggih. Yes. Boleh nek kembes halal sudah itu. Nggih. Cuman lamun sampai pegat belong niki lamun karena ndak sengaja misalkan ya dimaafkan lah niki kan. Oke. Ada narak sekali pergi ke binatangan tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul para jemaah, saya yakin para jemaah ini mau cepat-cepat pulang, tapi saya penasaran betulnya ini pada guru. Saya mau izin dulu kepada para jemaah, mudah-mudahan ikhlas semua. Ini masalah korban. Ketentuan kan 1 ekor kambing untuk 1 orang, sementara sapi, onta dan sebagainya itu 1 onta atau sapi, satu sapi atau 1 onta itu untuk 7 orang ya. Nah sekarang bagaimana dengan situasi pemerintah ini? Pak Presiden ajak 1 sapi, malahan bukan 1 sapi, nyebarkan sapi di mana-mana. Apakah hewan korban, bagaimana bentuk hewan korban ini jadinya Pak Guru? Ya misalnya Pak Prabowo sekarang di Lombok 1, di NTT 1 dan sebagainya. Yang kedua, saya pasti penasaran Pak Guru, ini dari dulu bapak-bapak Pak Guru kita di kampung mengatakan bahwa sai berkorban, baik itu bebek maupun sapi, itu sebagai bahan tunggangannya mereka di akhirat katanya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadinya langsung nggih. Nggih. Pak Prabowo menyebarkan beberapa hewan kurban. Kalau diniatkan untuk korban dirinya, berarti dirinya yang secara pribadinya itu dah dia dapat, berarti pelik jarin mau nanok niki kan ganjaran. Mungkin niatnya niki, ya Allah ini korban dariku dan untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia unin. Jarin dapat kita. Nah lagu lamun misalkan dia memberikan kepada seseorang, bupati misal atau gubernur, harus di atas namakan saya sekek dengan misalnya atau 7 orang. Jadi di 1 sapi itu saya jana bank siapa yang diberikan hak milik itu yang untuk 7 orang itu. Lagu lamun sekedar berbank doang tanpa ada niat ndek jadi kurban sedekah jarin. Nah, lagu lamun dia mengatakan ini korban Pak Prabowo, berarti Pak Prabowo berkorban 1 sapi. Nah, boleh ya boleh. Nah, misal batan pelungguh nani tiang sekek wasampi yunin deniki. Nah, tanpa meniatkan untuk 7 orang. Tidak apa-apa. Nah, lagu lamun cari itu kan tunah kan. Nike, nggih. Kemudian kedua, jadi harus diniatkan. Lagu lamun den niatan iki maka hukumnya sedekah biasa. Pada nani urunan di kantor, karyawannya urunan, itu selaput itu jamaah masjidnya urunan, mau tembeli sampi. Tidak ada yang kita berikan sebagai kepemilikan terhadap hewan nike, berarti bukan kurban namanya. Sedekah haran niki. Nggih.
Nah berarti nanti misal urunan niki selapuk mau beli sampi misal nih Pak Mami Pengulu tiang bank masjid niki itu akan kita membantu, namanya membantu finansial. Nah uang itu nih tiang bank masjid niki kepeng niki sejumlah 18 juta sila sida wah anu niki umak niki kan. Nah jadi lawan niki Mami beli sampi nih kurban tiang ngunin Mami Allahumma hadhil udhiyah anni wa an nggih al mujtama masyarakat Kebun Buah Timur ngunin niki gitu. Kemudian siapa tunggangan niki kan, nah itu fadilah niki nggih jarin bahwa kurban itu kelak akan didatangkan, itu keutamaan daripada bagaimana modelnya kita nunggang tapi niki ndak bisa kita cerna dengan akal pikiran kita. Jadi dendek bandingan ganjaran-ganjaran akhirat itu dengan suasana di dunia. Pada dengan ini lemak dengan mama jangan tebang bidadari dong talo naten sa nina kerantik situ ukur isi ukuran dunia lemak akhirat dengan talo nate ya cemoh lemak, bahkan mungkin lemak sa nina niki dak anja ndek tebang barak niki ya lebih hebat tebang nah jadi ndek pikir aparan ganjaran akhirat itu seperti pikiran kita di dunia gitu aja. Mas mudah-mudahan pertanyaannya ini untuk semua. Pertama, anak dengan binatang ternak yang disyariatkan untuk dikorbankan itu kan ada kayu di sini. Okay. Unta, sapi, sama baby. Tapi misalnya ada kasus ada sebut dengan pelet berkorban. Nah itu korban ini karena ada midul misalnya seperti sapi itu, main jarang di situ berkorban misal. Nah jadi berhenti status hukum ini. Mohon penjelasan. Terus yang kedua berhubungan dengan sembelihan, ada istilah harakatul mazbubah, bergerak untuk mati. Nah, lalu kasus di tempat-tempat tertentu kan misal manuk tergilas di motor karena mati itu artinya karena masih bergerak dah gorok. Apakah boleh? Okay. Tapi hasil sebelum. Okay. Jadi yang pertama, apakah boleh dengan kuda? Nah, yang disepakati ulama itu ya ini, yaitu yang cukup menjadi hewan kurban itu adalah onta, kambing, okay, sapi. Nah, ini kita sebutan Riki, okay. Amal ahkam fasyaratul mujzi fit ulhiyah. Nah, syarat kecukupan di dalam udhiyah itu ayyakuna minal an'am, harus berupa binatang ternak. Apa bentuknya? Wahyal ibil, seke onta. Nggih. Sawaun fi dzalika jami'u anwa'il ibil, seluruh jenis onta. Ya luwih jenis onta niki. Ndek napa seke barak sasi tetangga lek anu niki lagu ndek tamata jenis arak niki minal bukhani. Nah ini arak unta bakhati niki wal irabi, no jenis unta irab perembia garuan sang hidung na pesek atuh mancung berarab. Wa jami' anwa'il baqar minal jawamis niki, dan semua jenis sapi berupa kerbau niki. No kan jenis sapi niki mungkin apa yang dah niki pokok jenis sapi niki kan arak sapi Lombok, sapi Bali, arak sampi Limosen, arak sampi Brangus ya, arak Brahman, aparan endah niki, apa dah sampi Simental, macam-macam arak niki kan.
Arak sampai Anggole para niki India niki kan putih selaput terus ono pelo ono niki. Wa jami'an wa'il ghanam, dan semua jenis kambing. No, ada biri-biri, ada kambing kacang, ada kambing macam-macam niki ke. Nah, jarin khusus sa napiran barantan jaran niki ada sebagian yang berpendapat boleh kemudian niki. Saya nggak napi kalau memang masih ada yang makan kuda kan, arak dan jual lempak jaran. Lagu niki tidak pendapat jumhur niki nggih, bukan pendapat kebanyakan ulama. Kemudian berbeda munara hewan tertabrak. Jadi ada harokat al-mazbuhah, arak masih bergerak tapi gerakannya itu gerakan sekaratul maut. Iya beunin tanah niki ada sajalah. Nggih, itu namanya nggih ada gerakan al-mustaqirah atau hayat mustaqirah, masih hidup kira-kira baun jadi hidup sejelo. Wow, baun masin bau juga baun hidup sejelo niki mun tampah halal. Lagu lamun plek mat wah tek tek jangan mati wah terus tampah itu ndak boleh. Karena dia sudah tidak ada kehidupan. Jadinya matinya itu lebih besar karena aparan ditabrak itu ngono. Nah, jadi beremberuan kita. Nah, ini kita sebutan hayat mustaqirrah nika itu dapat dilihat dari syiddatul harokah, kerasnya gerakan. Lamun kuat gerakan niki berarti masih arak hidup niki jak kuat. Lagu lamun ngelepak langsung mati. Jelapan betan berarti bangke kakan tenang. Nggih. Nah, jarin dek niki tesebutan niki sederhana, nggih. Jarin nah niki disebutkan niki waqtarul Muzani wa tawaifu minal ashab, Imam Al-Muzani dan sebagian kelompok dari sahabat Imam Syafi'i niki nggih al-iktifa bil harakati syadidah anin, cukup dengan melihat gerakan yang kuat tunin niki ya wah jari pedoman ta. Lamun ngelepak pun kecet terus ndek man bau nggih. Nggih. Malah persyaratan Imam Al-Ghazali niki harus sejelun, jadi kira-kira bau sih perkiraan, jadi hidup sejelono. Berarti itu namanya hayat mustaqirrah kanggo tegorok niki. Nggih, barangkali niki entah dulu. Insyaallah lemak update malik gas lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li abaina wa ummahatina wa li masyayikhina masyayikhina wa liman ahsana ilaina waghfir lahum wa akrimhum bi ridwanikal 'azim fi ma qad sidqi indaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.